Bab Assalamualaikum warahmatullahi 513 wabarakatuh. Angin Oke, mari kita Tenggara. lanjutkan saja. Song Yan mengambil kertas yang diserahkan oleh Chu Chen dan melirik ke bawah. Itu adalah selembar kertas dengan tulisan tangan yang indah, yang membuat orang merasa nyaman. Bukankah ini tulisan tangan Sister Jun? Song Yan berkata tanpa berpikir. Saudari Jun telah kembali. Chu Chen berkata, ini adalah hadiah yang dia tinggalkan untuk kita. Dia menamai salep sepihak ini salep Song Yan. Adapun kemanjurannya, Anda bisa merujuk pada luka di wajah yang Xiao Jin. Chu Chen berkata, ketika Bei Chen mempromosikan obat ini, ia dapat fokus pada kecantikan dan perawatan kulit pada saat yang sama. Pada dasarnya tidak akan meninggalkan bekas luka pada luka kulit biasa. Kecantikan dan perawatan kulit tanpa meninggalkan bekas. Mata Song Yan berbinar. Jika itu benar-benar memiliki efek ajaib, nilai benda sepihak di tangannya ini akan sangat beragam. Apakah ada salep di pasaran yang dapat mencapai efek ini? Krim Song Yan. Song Yan membaca nama itu dengan lembut dan menatap Chu Chen. Dia bisa merasakan kekecewaan di hati Chu Chen, dan segera memegang tangan Chu Chen dan berkata, Sister Jun akan segera kembali. Setelah sarapan, Song Yan pergi ke perusahaan, sedangkan Chu Chen pergi ke Yangzheng. Di villa dan aula di sepanjang sungai, gambar misterius langit dan bumi terpampang di atas kuda-kuda. Ketika Chu Chen masuk, Huang Fu, Yuan Jing dan yang lainnya sedang mendiskusikan suara itu. Melihat Chu Chen masuk, mereka semua menoleh. Chu Chen, kami datang. Huang Fu Yuan Jing melambai. Kami untuk sementara telah memutuskan rencana untuk memperbaiki peta misterius surga. Datang dan lihatlah. Chu Chen mengangguk. Memperbaiki peta misterius surga adalah tugas penting saat ini, dan Chu Chen juga ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Namun, ketika Chu Chen melihat sketsa rencananya, dia mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Huang Fu Yuanjing bertanya tanpa sadar. Mungkin ini bukan cara asli dari peta rahasia di hatiku. Chu Chen menggelengkan kepalanya. Gongcangan mencibir, peta rahasia yang ada di pikiranmu, apakah peta rahasia itu berdasarkan imajinasimu? Ini adalah rencana perbaikan sementara yang telah mereka diskusikan selama sehari. Chu Chen menolaknya pada pandangan pertama, jadi Gongcangan tentu saja tidak ragu untuk mengejeknya. Chu Chen berpikir sejenak dan tidak membantah perkataan Gongcangan. Memperbaiki peta surga yang misterius bukan sekadar lelucon. Alasan mengapa Chu Chen sampai pada kesimpulan adalah bahwa dalam sketsa rencana yang mereka simulasikan, tidak ada jejak keterampilan aneh apapun di peta surga misterius yang misterius, peta misterius asli yang tidak lengkap. Semua jejak pintu menghilang dengan tinta yang ditambahkan dalam rencana perbaikan. Ini jelas bukan seperti apa Tianji Suantu seharusnya. Namun Huang Fu dan Yuan Jing tidak pernah berhubungan dengan Kimen, jadi penjelasan Chu Chen tidak ada gunanya. Chu Chen tidak bisa memberitahu mereka bahwa arah utamanya adalah memperbaiki peta misterius surga dari sudut Kimen. Huang Fu Yuan Jing akan mempercayai kata-katanya. Tapi dia pasti akan diejek oleh istana Chang'an lagi. Tidak perlu. Chu Chen berjalan ke depan Tianji Suantu dan menatap Tianji Suantu. Ekspresi Gongcangan menjadi gelap. Menurutnya,
Chu Chen langsung mengabaikan kata-katanya yang sangat tidak menghormati dia. Dengan segala hormat, saya rasa Anda tidak memiliki kualifikasi apapun yang mampu memperbaiki peta misterius surga. Gong Chang'an berkata perlahan, daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik Anda pergi. Chu Chen berbalik dan berkata, Tuan Gong, bukankah dia memiliki akal sehat dasar? Mendengar ini, Huang Fu Yuanjing dan Murong Zhu sama-sama tercengang. Apakah mereka berdua bertengkar? Kemarin Gong Chang'an mengatakan bahwa Chu Chen tidak memiliki akal sehat, dan hari ini Chu Chen mengembalikannya. Murong Zhu dengan cepat melihat ke arah Huang Fu Yuanjing dan mengedipkan mata ke arah Huang Fu Yuanjing, yang berarti dia ingin Tuan Huang Fu keluar dan membereskan semuanya. Namun, Gong Chang'an juga melontarkan ketidakpuasannya saat ini. Dia segera berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, saya mengusulkan sketsa rencana perbaikan ini terlebih dahulu. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa saya tidak memiliki akal sehat? Chu Chen memandang Gong Chang'an, dan di belakangnya ada peta surga yang misterius. Huang Fu Yuanjing tidak berkata apa-apa. Gong Chang'an sudah tidak puas dengan Chu Chen sejak awal. Konflik ini cepat atau lambat akan pecah. Ada angin dalam lukisan itu. Apakah Guru Gong tidak memahami akal sehat ini? Chu Chen berkata dengan ringan, gambar misterius surga bukanlah gambar statis. Jika Anda mengidentifikasinya dengan cermat, Anda dapat melihat bahwa ada sedikit perubahan pada lukisan itu. Gambar misterius surga, angin tenggara. Murid Huang Fu Yuanjing menyusut, dan Murong Zhu juga menatap peta misterius surga. Ada angin dalam lukisan itu, dan mereka secara alami memahaminya. Namun, sejak mereka bersentuhan dengan peta misterius surga kemarin hingga saat Gong Chang'an memimpin perumusan rencana, tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan angin dalam lukisan itu. Mereka menyimpulkan sejak awal bahwa ini adalah lukisan diam. Sedikit angin tenggara, Gong Chang'an mencibir, seberapa kecil, apakah sangat kecil sehingga hanya bergantung pada imajinasimu? Chu Chen meliriknya, berbalik, berjalan ke sisi Tianji Suantu, menunjuk ke suatu lokasi. Saya menarik kembali kata-kata saya, Tuan Gong, dalam hati saya. Anda tidak lagi layak menjadi seorang master. Chu Chen menunjuk ke 5 arah satu demi satu. Suaranya nyaring dan kuat. Dan dia berkata, jika kita tidak dapat menarik kesimpulan bahwa ada sedikit angin tenggara dari 5 tempat ini, saya pikir kita tidak perlu untuk bekerja sama memperbaiki peta surga yang misterius. Ekspresi Gong Chang'an menjadi dingin, dan dia hendak menyangkal Chu Chen, tetapi ketika matanya mengikuti 5 tempat yang ditunjukkan oleh Chu Chen, ekspresi Gong Chang'an menjadi gelap. Bukan karena dia kurang akal sehat, sebaliknya, hanya sedikit orang di Tiongkok yang bisa memperbaiki lukisan lebih baik darinya. Inilah sebabnya Gong Chang'an tidak sabar untuk merumuskan rencana perbaikan hanya dalam 1 hari. Namun, kali ini, rasa percaya dirinya dikalahkan oleh akal sehat. Peta misterius surga memiliki panjang lebih dari 10 meter, megah dan megah, tetapi juga halus dan halus. Memahami sepenuhnya rahasia surga hanya dalam 1 hari tidak diragukan lagi adalah sebuah mimpi.
Gong Changan ingin menggunakan pengalamannya sendiri untuk memberi pelajaran kepada Chu Chen. Tetapi tanpa diduga, dia dibunuh oleh Chu Chen karena akal sehatnya. Huang Fu Yuanjing dan Murong Zhu juga sedang mengamati. Saat ini, Murong Zhu menghela nafas. Chu Chen benar, kami masih terlalu terburu-buru. Ekspresi Gong Changan muram seperti air mati. Dia bertemu Chu Chen 2 kali dan ditampar wajahnya 2 kali. Gong Changan mendengus dingin dan berjalan ke atas. Tanpa kehadiran Gong Changan, suasana di aula tiba-tiba menjadi lebih harmonis. Chu Chen, Huang Fu Yuanjing dan Murong Zhu bertukar banyak pendapat dan mendapat banyak manfaat. Siang hari, Chu Chen menerima telepon dari Jiang Yingtao. Kami kehilangan jejak mereka. Suara Jiang Yingtao di telepon dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Orang-orang dari sekte Tianji itu hilang. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit dan berkata, ceritakan padaku situasi spesifiknya. Setelah beberapa saat, Chu Chen menutup telepon dan melihat Huang Fu Yuanjing menatapnya dengan ragu. Sekelompok orang yang menyebabkan orang tua itu kehilangan kakinya 15 tahun yang lalu, muncul lagi. Bab 514 Formasi dalam lukisan hati Huang Fu Yuanjing tiba-tiba bergetar. Tangannya gemetar tak terkendali, dan pemandangan aslinya muncul di benaknya. Badai berdarah. Semua kekuatan bersaing untuk mendapatkan peta misterius langit dan bumi. Peta misterius langit dan bumi ini salah satu dari 10 lukisan kuno terbaik di Tiongkok, memiliki daya tarik yang unik bahkan lebih tidak berdaya untuk menolaknya dan berpartisipasi dalam pertarungan. Namun, pada saat itu, dia hampir meninggalkan penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki seumur hidupnya, dan kakinya cacat selama 15 tahun. Huang Fu Yuanjing teringat kejadian saat itu. Peta misterius surga sudah sangat dekat. Namun ketika dia hendak menyentuh peta misterius surga, peta misterius yang berlumuran darah menampakkan aura yang sangat menyeramkan, memberinya aura yang sangat jahat. Perasaannya, dia segera merasakan sesosok tubuh berjalan keluar dari samping dan memukulnya dengan pukulan tajam. Akhirnya, kakinya terluka parah dan dia tidak pernah bisa berdiri lagi sampai dia bertemu Chu Chen. Huang Fu Yuanjing tiba-tiba menjadi tegang. Mereka muncul lagi. Di mana mereka? Apakah ini berarti akan ada badai berdarah lagi? Seseorang awalnya memperhatikan mereka, tapi sayangnya, berita baru-baru saja datang. Mereka telah menyingkirkan orang yang mengikuti mereka, dan mereka tidak tahu di mana mereka sekarang. Chu Chen melirik ke peta misterius surga, tapi yang pasti, mereka hanya punya satu tujuan, itu saja. Siapa yang kamu bicarakan? Murong Zhu mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Peta rahasia surga sudah ada di sini. Siapa lagi yang berani memanfaatkannya? Peta misterius surga pada awalnya dibuat oleh mereka, tetapi sekarang telah hilang. Apakah menurut Anda mereka bersedia melepaskannya? Chu Chen berkata, jika tidak terjadi apa-apa, mereka pasti mati-matian mencari keberadaannya. Peta misterius. Huang Fu Yuanjing tidak bisa tetap tenang di dalam hatinya, dan gambaran misteri misterius surga melintas di benaknya dari waktu ke waktu. Misteri misterius langit dan bumi di depannya terus terjalin dengan yang terjadi 15 tahun yang lalu. Huang Fu Yuanjing, dia terhuyung sejenak.
lalu melangkah maju dan dengan hati-hati mengidentifikasi setiap detail pada diagram misterius itu. Dia terus bergumam, "Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin." "Apa yang ditemukan Guru Yuanjing?" Murongzu bertanya dengan tergesa-gesa. Chu Chen juga melihat ke arah Huangfu Yuanjing. Dia telah melihat peta misterius surga 15 tahun yang lalu dan mampu menyalinnya menggunakan ingatannya sendiri. "Noda darah," Huangfu Yuanjing berkata dengan suara yang dalam, "15 tahun yang lalu, dalam pertempuran untuk peta misterius rahasia surgawi, peta misterius rahasia surgawi berlumuran banyak darah. Tetapi sekarang, saya tidak dapat melihat apapun darinya. Peta misterius rahasia surgawi. Tidak ada tanda-tanda adanya darah." Noda darah. Chu Chen juga mengamati dengan cermat untuk beberapa saat, dan setelah merenung sejenak, Chu Chen berjalan ke meja dan mengambil pisau buah. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan saat ini?" Gongcangan, yang baru saja hendak menuruni tangga, menjadi pucat, melihat Chu Chen datang dengan pisau. Gongcangan berbalik dengan panik dan berlari ke atas lagi. Chu Chen, Huangfu Yuanjing dan Murongzu juga melihat ke arah Chu Chen. Chu Chen berjalan ke diagram misterius rahasia surgawi dengan pisau buah, mengulurkan tangannya, dan membuat luka di jarinya. Murongzu menghela napas pelan. Chu Chen menjatuhkan darah dari jarinya ke peta misterius surga. Kamu, Gongcangan menjulurkan kepalanya dari sudut tangga. "Ini keterlaluan. Ini adalah peta surga yang misterius, dan kamu menghancurkannya dengan sembarangan." Gongcangan menuduh dengan marah, tetapi dia tidak berani memperlihatkan separuh tubuhnya dan siap melarikan diri kapan saja. Menggunakan darah untuk menyirami peta misterius langit dan bumi, menurut Gongcangan, hanyalah sebuah langkah gila. Dia masih tidak mengerti mengapa dia mengatur agar Chu Chen ikut bersama mereka untuk memperbaiki peta misterius surga. Mata Huangfu Yuanjing tertuju pada peta surga yang misterius. Saat darah Chu Chen meresap ke dalam diagram misterius rahasia surga, aura yang sangat menyeramkan tiba-tiba memenuhi udara. Huangfu Yuanjing tanpa sadar mundur beberapa langkah. Seperti itulah rasanya, rahasia penghisap darah. Jahat, ganas, aneh, diagram misterius surga benar-benar bisa menghisap darah, seru Murongzu. Pupil matanya membesar hingga ekstrim, melihat gambar di depannya dengan tak percaya. Apakah ini masih sebuah lukisan? Adegan yang terjadi di depannya berada di luar jangkauan kesadaran Murongzu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Gongcangan tidak peduli dengan potensi krisis yang disebabkan oleh pisau buah di tangan Chu Chen. Dia berjalan menuruni tangga dan mengamati dengan cermat. Setelah sekitar 3 menit, darah Chu Chen menetes ke peta misterius itu. Posisinya telah dikembalikan ke keadaan semula. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan percaya bahwa posisi ini telah berlumuran darah 3 menit yang lalu. Setelah beberapa saat, ketiga lelaki tua itu memandang Chu Chen. Langkah ini dilakukan oleh Chu Chen, dan hanya Chu Chen yang bisa menjelaskan alasannya. Chu Chen sudah berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan melihat peta misterius surga. Apa yang terjadi? Gongcangan berseru. Chu Chen berpikir sejenak,
dan mengangkat pisau buah di tangannya. Saya ingin tahu apakah Tuan Gong memiliki keberanian untuk mengabdikan dirinya pada seni. Wajah Gong Chang'an berubah. Apa maksudmu? Meskipun secara umum saya mengetahui beberapa hal, 3 menit tadi terlalu singkat, Chu Chen berkata. Hanya dengan terus meneteskan darah ke peta misterius surga, akan lebih mudah untuk mendekati kebenaran. Terus berdarah, murid Gong Chang'an tiba-tiba membeku. Setelah beberapa saat Huang Fu Yuanjing hendak berbicara, Gong Chang'an tiba-tiba berpikir keras dan mengulurkan tangannya. Ayo. Chu Chen mengangkat pisau buah di tangannya sambil tersenyum dan berjalan di depan Gong Chang'an. Pisau buah itu dengan lembut jatuh ke jari Gong Chang'an. Jari-jari Gong Chang'an sedikit gemetar, tapi dia tidak bergeming. Chu Chen tersenyum dan mengambil pisau buah itu. Lupakan, bahkan jika kamu terus meneteskan darah ke peta misterius surga, itu tidak akan banyak berguna. Gong Chang'an memandang Chu Chen dengan ekspresi bingung. Semuanya, mari kita duduk dan mengobrol. Chu Chen berjalan kembali ke sofa dan duduk, dan berkata, ini dimulai dengan asal mula peta misterius surga dan misteri. Lukisan ini dikenal sebagai salah satu dari 10 lukisan terkenal. Di Tiongkok, asal-usulnya sangat penting. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa itu sebenarnya berasal dari sekte Qi kuno, sekte Tianji. Qi sekte, mereka bertiga saling memandang. Huang Fu Yuanjing telah melihat metode aneh Chu Chen, dan tiba-tiba merasakan pencerahan. Misteri peta misterius surga adalah bahwa ia berasal dari sekte Qi. Qimen artinya mencakup segalanya, dan salah satunya saya yakin Anda pernah mendengarnya adalah formasi Qimen. Chu Chen kemudian berkata, peta misterius rahasia surgawi sebenarnya adalah formasi Qimen yang sangat besar, dan juga dapat menyedot darah. Dikatakan sebagai ciri khas dari formasi ini. Sebuah lukisan sebenarnya adalah formasi yang aneh. Huang Fu Yuanjing menghela nafas. Murong Zhu juga merasa luar biasa. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayai hal yang luar biasa seperti itu. Mulut Gong Chang'an bergerak, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Ini bukan lagi hal yang masuk akal. Chu Chen mencoba mempopulerkan area yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Baru saja, sekilas saya merasa ada yang salah dengan rencana perbaikan tentatif Anda. Itu juga karena simulasi perbaikan diagram misterius rahasia surga tidak mengandung jejak apapun yang mungkin menyiratkan formasi Qimen. Oleh karena itu, lengkapi diagram misterius rahasia surga. Tidak boleh seperti itu, kata Chu Chen. Namun, tidak realistis untuk memperbaiki diagram misterius misteri surgawi dari sudut pandang Qimen saja dan menggambar formasi begitu saja. Oleh karena itu, beberapa master masih perlu bekerja sama. Saya bertanggung jawab atas aspek Qimen, dan Anda adalah bertanggung jawab atas aspek lainnya. Dengan cara ini, perbaikan diagram misterius misteri surgawi akan dimungkinkan. Peluang menggambar sangat meningkat. Ketiganya mengangguk pada saat bersamaan. Bahkan Gong Chang'an tidak membantah perkataan Chu Chen. Tapi sekte Tianji, ekspresi Huang Fu Yuanjing menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ini adalah markas Biro Perang Khusus di Yancheng. Faktor keamanan peta misterius
adalah yang tertinggi di sini. Chu Chen merenung sejenak dan sedikit menyipitkan matanya. Terlebih lagi, kita harus memperbaiki peta misterius, mungkin menghindari faksi Tianji sama sekali. Jantung Gong Chang'an berdetak kencang. Maksudmu? Yang saya bicarakan hanyalah situasi yang mungkin terjadi. Chu Chen berkata. Jika kita tidak dapat memperbaiki peta misterius rahasia surga, maka kita harus mempelajari lebih lanjut tentang peta misterius rahasia surga melalui sekte Tianji. Ketika Chu Chen dan yang lainnya sedang berbicara tentang misteri surga, mereka berada di depan pintu sebuah B dan B di suatu tempat di Yangcheng. Beberapa orang pergi dan kembali. Pemimpinnya, seorang pria paruh baya, mengenakan jubah putih bundar, tanpa noda, seperti pendeta Tao di zaman kuno. Matanya tajam dan dia memegang alat berbentuk kompas di tangannya. Pada instrumen berbentuk kompas tidak merespon sama sekali. Tuan, apakah seseorang benar-benar menyentuh formasi misterius tadi? Qiulin bertanya dengan hati-hati. Pria paruh baya di sampingnya tidak lain adalah tuannya, pelindung sekte Tianji, Zhao Fengyu. Peta rahasia surga hilang, adik perempuannya ditangkap, dan ketika Zhao Fengyu tiba, dia secara alami sangat marah. Setelah Qiulin dan yang lainnya dimarahi, Zhao Fengyu menemukan bahwa mereka sedang diawasi lagi. Tentu saja, dia menjadi lebih marah dan memarahi Qiulin lagi. Qiulin benar-benar terpana oleh omelan itu. Setelah menghilangkan pengawasan hari ini, Zhao Fengyu membawa beberapa murid ke B dan B ini. Pemilik B dan B ini adalah murid sekuler dari sekte Tianji. Diagram rahasia surgawi tidak akan membuat kesalahan. Zhao Fengyu menundukkan kepalanya dan melirik ke arah fraksi Tianji, yang tidak memiliki gerakan, dan mengerutkan kening. Seseorang pasti telah meneteskan darah ke diagram rahasia surgawi sebelum menyentuh formasi rahasia surgawi. Dirasakan oleh Tianji Pan. Namun tidak banyak darah dan hanya berlangsung 3 menit. Jika membutuhkan waktu lebih lama, kita mungkin dapat menemukan lokasi spesifik dari peta misterius rahasia surgawi. Mampu dirasakan oleh cakram Tianji berarti peta misterius Tianji berada dalam radius 50 mil dari kita. Karena pihak lain telah menyentuhnya sekali, itu pasti akan terjadi untuk kedua kalinya. Zhao Fengyu berkata dengan ringan, tidak ada seorang pun yang tega menyentuh peta misterius Tianji. Keingintahuan Tu, Qiulin, luangkan waktu untuk mencari tahu di mana Cunyan ditahan. Zhao Fengyu berkata dengan wajah cemberut. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan jalan untuk menyelamatkan Cunyan. Qiulin mengangguk cepat. Tuan, jangan khawatir. Saya pasti akan menemukan adik perempuan saya secepat mungkin. Mata Zhao Fengyu tertuju pada piringan rahasia di tangannya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Ada juga Tuan Muda Jiuk Xuanmen. Mustahil bagi Nangong Yun untuk tinggal di kota Chan selamanya. Begitu Nangong Yun pergi, saya tidak akan peduli. Apapun statusnya di dunia, dia harus membayar harga untuk statusnya sebagai Tuan Muda dari Sekte Jiuk Xuan. Bersambung.